Voice of Indonesia. Lagu dari Noah, Langit Tak Mendengar. Masa sih ya? Kayaknya kalau alam pasti mendengar, apalagi gunung nih mendengar segala yang terjadi, apalagi para pendaki-pendaki yang naik ke atas gunung, pasti gunung mendengar nih ya. Dan ngobrolin soal Hari Gunung Internasional tahun ini, tepatnya tanggal 11 ya, 11 Desember 2024. Temanya itu Mountain Solution for a Sustainable Future, Innovation, Adaptation, and Youth. Luar biasa ya. Dan di studio tadinya saya sendiri nih, sekarang nggak sendiri lagi karena sudah ditemani oleh narasumber saya hari ini. Ini jauh-jauh banget nih ya, datang ke studio Voice of Indonesia. Dengan siapa nih? Waduh, ini dengan Bang Mangihut Hasudungan nih ya. Beliau adalah ini pendaki ya, pendaki gunung. Katanya nih ya, pendengar udah 130 gunung. Bener nggak sih? Kita langsung konfirmasi. Bener nggak nih Bang Iut nih? Ya. 130 gunung. Lebih ya sebenarnya. Lebih? Hampir 140, tapi lebih dari 130. Oke. Total 20 tahun ini. Gunungnya ya? Kalau mendakinya mungkin hampir 400-an. Oh, yang ada 10 kali. Iya, berkali-kali ya, karena seneng gitu ya. Karena mungkin momen di situnya yang berkesan ya. Jadi berkali-kali ya, Bang ya. Itu apa tuh? Gunung apa ya sampai berkali-kali tuh? Penasaran juga. Tiga besar ya. Catat ya kayaknya. Ijen 23 kali. Jawa Timur ya, Ijen. Ya. Yang kedua itu Rinjani 11 kali ya. Wah, itu Rinjani indahnya luar biasa kalau dari foto ya. Naik belum tahu. 3 kali, yang ketiga itu paling banyak Kelimutu 10 kali. Kelimutu itu di ND, Nusa, di Flores. Di Tenggara Timur. Jadi yang paling banyak Ijen, Rinjani, Kelimutu. Favorit? Bagi saya, kalau ditanya saat ini ya, paling favorit saya Lewotolo. Lewotolo itu apa? Baru tahu nih saya nih, Lewotolo. Gunung api tertinggi di Pulau Lembata. Pulau Lembata, ini juga NTT ya, Kupang ya? NTT. Oh ada ya, Lewotolo. Cukup mematikan sebenarnya. Oh ini senengnya bukan karena ini, tapi karena trekkingnya atau apanya? Pertama kali saya mendaki gunung itu 2018 sebenarnya. 2018. Dan pertama kali saya mendaki itu kayak melanggar segala prinsip pendakian. Kenapa tuh bisa melanggar? Pertama kali saya minum minuman keras mendaki. Waduh. Karena orang lokalnya sendiri gitu. Itu salah satu yang luar biasa lah gitu. Ya jadi karena baru kali itu mendaki minum minuman keras yang nggak dibolehin ya. Sebenarnya nggak boleh itu gitu. Saya harus jujur mengatakan gitu ya gitu. Karena bagi saya itu sesuatu yang salah. Tapi ketika selamat sampai pendakian, sampai di puncak, itu membuat pengalaman yang tidak terlupakan. Oh gitu. Apanya yang di puncak tuh yang tidak terlupakan? Kawahnya. Oh karena gunung berapi ya. Dan itu mematikan, dan kita mengitari awal itu dalam keadaan mabuk. Oke. Tapi itu kali yang saya nggak tahu itu sesuatu yang salah. Tapi satu-satunya pendakian yang saya lakukan dalam keadaan mabuk, minum keras lokal gitu ya, dari sana karena mereka minum ya, gitu, dan selamat. Itu yang mengubah perspektif saya. Apa yang diubah perspektifnya? Bahwa mendaki dalam keadaan sompral, dalam keadaan kurang ajar, lancang pada alam, kok bisa selamat gitu. Nah. Tapi 2 kali saya ketemu ular di sana, termasuk di puncak gunung. Satu-satunya pengalaman saya di puncak gunung ketemu ular adalah di sana. Oke. Jadi itu sangat indah, dan gunungnya punya pemandangan yang Rinjani tidak punya. Apa yang Rinjani tidak punya? Teluk Lembata. Oh, karena terlihat dari gunung itu ya, Teluk Lembata. Aduh, ngebayanginnya langsung bisa ya. Bisa di Google pengenalan dari WAP namanya Lewotolo, dan pendaki pasti akan terpukau. Keindahannya saya mengatakan itu sebagai Rinjani tidak punya itu. Jadi Rinjani nggak punya, tapi tingginya masih tingginya setinggi Rinjani atau lebih dari Rinjani? Bahkan 40% tidak sampai, hanya 1.400. Oke. Tapi dia dari pinggir pantai naiknya. Oh seru juga ya? Ya jadi dalam
namanya prominence ya, hitungan pendakian itu lebih tinggi, justru lebih dari Rinjani pendakian. Karena kalau dari camp terakhir ke puncak Rinjani kan cuma 1.100, kalau itu 1.400 kita bahas. Wah. Jadi itu lebih berat sebenarnya daripada Rinjani gitu sebenarnya. Kalau dalam summitnya ya. Gitu. Tapi itu pengalamannya nggak bakalan terlupakan Seumur ya. hidup susah dilupakan. Karena yang kali keduanya lebih gila lagi sebenarnya. Apa? Ini bukan mabok lagi nih. Bukan, karena saya mendaki pada saat gunung itu aktif. Oh, itu bahaya. Dan itu yang mengubah juga saya 2023. Oh, baru berarti ya. Iya, baru tahun lalu. Itu gunung itu lagi erupsi 50. Itu dibolehkan, bukannya nggak boleh ya? Tidak boleh, Nah, ini melanggar juga nih berarti. Juga gitu. Jadi ini 2 kali pelanggaran berat ya gitu ya. Tapi selamat. Selamat. Ini yang kedua apa yang bikin berbeda dari yang pertama? Karena 20 menit sebelum puncak saya merasa pasti mati gitu. Oke. Terus saya sekitar 20 menit lalu saya bergetar karena ketakutan dan saya melapor ibu. Ada sinyal sih saya bilang ke guide saya orang lokal, saya bilang saya harus melapor ibu. Karena saya sudah mau turun. Mereka bilang tidak, ayo naik ke atas. Ini 2 orang guide lokal, naik aja ke atas bang katanya gitu. Ini nggak ada apa-apa. Padahal saya lihat erupsinya, wah, Udah keluar gitu ya? itu dentuman kelihatan gitu, dan ya apa, saya ketakutan gitu. Jadi saya nelpon ibu. Sehabis nelpon ibu itu langsung saya ada tumbuh keberanian gitu maksudnya, dan saya yakin nih gitu. Saya bilang 5 menit ya, kita cuma di puncak gitu kan. Tapi pas sampai puncak jadi sejam, dari takut mati jadi menikmati. Karena indahnya ya, karena luar biasa di atas ya. Udah nggak peduli lagi tuh udah api atau erupsi. Dan saya melihat erupsi langsung itu. Oh wow, itu diabadikan nggak tuh? Penting juga. Oh abadikan pasti kan. Saya menunggu erupsi yang besarnya, maksudnya yang gitunya. Jadi saya berlatar belakang videonya gitu, dan itu. Itu agak menantang nyawa itu kayaknya ya. Nggak boleh kan? Mengatakan itu kepada kawan-kawan. 2 pendakian saya di Gunung Lewatolo Pilar Bakar itu, baik dalam yang 2018 dan 2023, itu salah besar dan kami tidak untuk ditiru. Dan itu bukan pelajaran yang baik, saya harus mengakui itu gitu ya. Gitu. Nah itu yang sebenarnya harus tetap sesuai dengan guide, dengan aturannya begitu ya Bang ya. Betul. Jangan sampai kita mencelakakai diri kita sendiri dan juga guide kita ya. Betul. Nah itu yang Karena bahaya. nanti yang repot juga kan, saya pernah juga hilang 2017 ya di Tambora 3 malam ya. Itu juga apa? Sesuatu yang menjadi pembelajaran juga bagi saya. Jadi yang direpotkan kalau kita nih hilang nih kawan-kawan, itu adalah semuanya susah. Bahkan negara juga itu kan harus turun tangan gitu, dan kita jadi merepotkan bukannya keluarga gitu kan. Jadi itu penting sekali ya gitu bagi saya. Kalau naik gunung itu sama dengan mendaki, never dive alone, never hike alone juga gitu. Tapi ya kadang-kadang kan kita butuh adrenalin ya. Ya tertantang begitu Bang ya. Padahal itu sesuatu yang salah. Tertantang pada untuk menaklukkan alam itu sesuatu yang fatal dan tidak baik. Justru bukan hanya tidak baik, itu salah total. Nah, gitu. Dan itu tidak untuk tiru ya. Kawan-kawan semua. Jadi itu Gunung Tambur 3 hari hilang. Kemana Bang Iyut? Mana dia? Salah jalan apa? Salah jalan saya, karena saya mendaki kan solo. Oh, jadi saat itu tidak membawa guide lokal? Tidak. Pantas. Jadi 2017 itu saya ingat sekali 3 malam tersasar dan ya bertemu dengan banyak pengalaman gaib lah. Aduh. Itu kadang-kala yang buat saya, mungkin banyak orang yang nggak mau naik gunung. Kan saya tidak pernah menceritakan pengalaman gaib itu. Pengalaman gaib itu ya. Saya bilang pengalaman gaib aja gitu. Yang agak keberat ya. Karena belum tentu semua bisa ya dan sanggup ya Bang ya dengan pengalaman-pengalaman itu. Tapi kalau kita ngobrolin naik gunung nih, seperti juga waktu itu ada film ya yang 5 cm itu yang lumayan nge-boom juga, akhirnya banyak juga orang tertarik untuk naik gunung karena ketika naik gunung tuh punya pengalaman yang berbeda dan membuat perspektif tuh berbeda. Betul nggak tuh Bang? Ketika naik gunung. Justru kalau kita bicara film 5 cm kawan-kawan, saya tuh justru saya ingat banget baca novelnya itu karena Doni Dirgantoro. Iya betul. Itu 6 tahun sebelum film itu launch 2012. Jadi saya tuh rebutan sama kawan baik saya buku itu, novel itu baca. Saya bilang ini kalau jadi film keren. Tapi ketika sudah menjadi film, kan seluruh dunia pendaki Indonesia booming itu kan momentumnya film itu. Iya betul. Tapi film itu juga membuat bencana ekologi di pendakian sampai dengan hari ini. Karena kita belum siap sumber dayanya. Jadi
berbicara dengan hati. Maaf ya kalau Mas Henti, semua yang filmmu bagus, tapi kita belum siap ya. Mudaratnya daripada manfaatnya, hari ini kita mendapatkan itu gitu. Iya. Itu karena ketidaksiapan kita ya, untuk SDM-nya, fasilitas dan yang lain, dan juga manusianya mungkin ya, pendaki-pendakinya juga belum siap ya untuk, karena aturannya strict ya untuk naik gunung ya. Apa nih Bang? Ini penting juga nih untuk mungkin yang cuman kayaknya seru nih, padahal nggak tahu aturannya tuh apa. Apa nih Bang aturannya yang penting diketahui nih? Jadi mendaki itu adalah kegiatan yang, kalau saya bilang nih kawan-kawan, saya nggak punya kata bagus soal itu, tapi biar kawan-kawan tahu, kegiatan yang dia hanya sejengkal dengan maut, sejengkal dengan ajal. Jadi persiapkan. Karena kalau kawan-kawan semakin banyak perbendaharaan pendakiannya, akan menemukan di mana pohon itu banyak pohon kesambar petir. Jadi resiko yang paling tidak bisa kita prediksi adalah kesambar petir. Nah, persiapkan soal itu dengan wawasan. Karena ini tentang ajal, sejengkal dengan ajal. Jadi banyak pengelola gunung membuat aturan yang paling banyak dilanggar. Misalnya Semeru. Misalnya saya kasih contoh teks saja. Dia sebenarnya mendaki itu cuma sampai nggak dapat asuransi kalau sampai ke puncak dari Kalimati aja. Kita semua pendaki itu sudah tahu. Tapi kita langgar kan naik ke puncak, sama kayak Rinjani. Itu asuransinya itu cuma sampai di Pelawangan, Bang Senda. Begitu ke puncak itu nggak ada. Resiko sendiri begitu. Resiko sendiri. Dan kita dengan segenap hati sukarela 99% mendaki, hal yang sebenarnya tidak di cover. Sama kayak Merapi di Pasar Bubrah, tapi berlomba-lomba orang ke puncak, padahal itu tidak boleh. Sama kayak di pendakian Marapi Sumbar. Saya bukan mau ini ya, tapi ini momentum yang bagus untuk kita semua. Di Marapi Sumbar itu jelas larangannya. Tapi hari itu kan, hari apa tidak ada di kalender. Iya betul. Tidak ada yang menduga. Setengah jam kemudian setelah berfoto mereka lalu datang awan panas. Benar. Jadi hal-hal dasar begini ini sering diabaikan, termasuk oleh saya. Gitu. Jadi saya juga otokritik pada diri saya. Ini momentum yang bagus untuk kita harus ubah kebiasaan kita paradigma ini gitulah gitu. Karena kebiasaan ini cuma sejengkal dengan ajal. Apa yang kita lakukan ini upahnya maut. Jadi dengan wawasan yang baik, dengan menaati aturan yang disediakan pengelola, itu sebenarnya hanya mengurangi risiko kematian saja. Karena kalau kita mendaki di musim hujan biasanya pada nekat gitu. Betul. Itu petirnya yang tidak bisa kita prediksi. Jadi itu saja yang saya bilang, saya pikir harus jadi catatan kita bersama gitu kan, bahwa dunia pendakian adalah selangkah dengan maut. Betul, jadi memang penting untuk punya wawasan yang baik ya. Nggak cuma punya wawasan tapi menaati setiap aturannya itu ya. Menurut saya harus ada kurikulum ya. Kurikulum mendaki? Ya, saya harus ada kurikulum ya. Bagi saya sudah berdiskusi bertahun-tahun. Parah sekali nih kalau begini. Karena lihat aja, tahun ini sudah terlalu banyak yang tewas ya di pendakian ya. Gunung yang kita anggap itu tidak mematikan. Seperti apa nih? Ijen, Gunung Batur. Itu bukannya sudah mati ya gunung apinya ya, tapi ya gunung masih api tipe A. Tipe A. Ada tipe A sampai tipe C kan gitu. Dan paling banyak Indonesia itu salah satu gunung api di Indonesia, di dunia gitu ya, selain Rusia gitu. Dan gunung-gunung yang kita anggap gampang kayak Ijen, kayak Gunung Batur, Gunung Andong gitu kan, Gunung Prau gitu, maksudnya yang mudah. Itu kalau cuaca berubah gitu, ya tewas aja gitu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai karena tingginya cuma segini. Gampang gitu ya. Gitu. Kesalahan paling fundamental di dunia pendakian adalah menganggap gunung yang di bawah 3.000 itu tidak mematikan. Oke. Ini salah besar. Salah besar. Bahkan mereka berapa kalau nggak 3.000 nggak keren. Oh iya, betul. Kalau nggak 3.000 nggak keren. Gitu kan cuma berapa 1.000 padahal ada gunung yang di bawah 1.000 tapi bisa berhari-hari. Itu apa tuh, gunung apa? Di bawah 1.000? Di Papua. Saya pernah mencoba tapi gagal. Nggak nyampe maksudnya? Iya, karena jangankan nyampe, jalurnya aja nggak ada gitu kan gitu. Nah, ini juga nih menarik nih. Banyak orang terobsesi sama Seven Summit. Oh iya, betul. Iya. Orang-orang tuh di pendakian terobsesi sama Seven Summit. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja ya, gitu ya, itu kan gitu. Tapi orang tuh nggak tahu bahwa gunung di Indonesia itu jumlah lebih dari 4.000. Nah, kalau ditanya kayak saya 130 gitu ya, gitu kayak ini nggak ada, bahkan setengahnya juga belum ada ya. Boro-boro gitu. Jadi tidak usah terlalu terobsesi gitu. Bahkan ada saya ketemu
seorang legend ya gitu ya, dia sudah menaiki Rinjani 1875 kali ke puncaknya. Dan saya baru ketemu mungkin sebulan yang lalu, baru sebulan yang lalu. Dia udah hafal berarti ya, tutup mata dia udah nyampe kayaknya. 1875 kali. Luar biasa ya. Dia nggak ke gunung mana-mana, cuma di situ aja gitu. Oh, berarti dia begitu cintanya berarti sama Rinjani ya. Rinjani 1800. Iya, 1800. Luar biasa. Itu warlock pasti kayaknya enggak ya? Kayaknya kalau bukan warlock kayaknya nggak mungkin ya dari Jakarta 1800. Guide kan. Luar biasa sih. Sekali di Rinjani gitu orangnya. Dan sebenarnya pelajaran apa sih Bang yang mungkin bisa kita share ya ketika kita mendaki gunung? Apa yang kita dapatkan? Saya pernah menulis sebagian orang mendaki itu untuk kesenangan. Iya. Sebagian lagi untuk pekerjaan. Sebagian lagi untuk pencapaian, untuk prestasi. Sebagian lagi itu untuk apa yang orang sebut dengan sekarang tuh healing. Oh ya. Ada lagi di nomor 5 mendaki itu ini yang paling lucu ya. Lucu ya gitu. Itu menghilangkan patah hati. Oke. Tapi saya pernah di semua di fase itu. Kalau sekarang saya menganggap mendaki itu ibadah. Sehingga kalau saya beribadah, saya harus menjaga tempat ibadah saya. Karena saya lahir sebagai Kristen yang ajarannya, keyakinannya itu mengadopsi sebagian dari ajaran Yahudi, bahwa gunung itu adalah asosiasi dari tempat persemayaman ilahi. Jadi bagi saya mendaki itu sekarang sudah di 5-6 tahun ini saya menganggapnya ibadah. Karena saya tidak pernah lagi beribadah selain di gunung. Maksudnya? Nggak pernah ke gereja? Oh, saya sudah di gereja. Saya anggap gunung itu tempat ke gereja. Ya, Oke. Bagi saya tempat ibadah lebih daripada itu gitu maksudnya. Karena kebencian menyublim, iri dengki tidak ada, berpikir buruk sama orang. Seminggu setelah naik saya gunung itu tidak pernah terjadi. Saya benar, itu saya. Oke, belum tentu yang lain ya. Jadi saya tidak lagi bisa menemukan itu. Jadi bahwa gunung ini tempat membilas jiwa kita, tempat kita beribadah, ini sekarang yang saya lakukan. Selain juga untuk misi kemanusiaan. Oke. Jadi memang banyak kegiatan dari Bang Iyut untuk misi kemanusiaan ya, untuk pendakian ini ya? Ya, saya mendaki dari 2001 sampai 2023 itu 111 gunung untuk pendakian untuk Palestina. Saya pro Palestina, saya bisa dibilang Palestina garis keras gitu. Saya tidak bisa melakukan apapun karena misalnya ke Gaza, ke tepi barat itu sesuatu yang saya tidak punya nyali untuk itu. Tapi saya bisa mengkampanyekan perjuangan mereka melalui misi saya tersebut. Karena saya sampai keluar kerjaan. Saya keluar kerjaan, saya menggunakan tabungan saya. 100% saya keluar untuk itu. Dan misalnya kalau orang untuk ngapain sih gitu, sia-sia gitu kan, naik gunung nggak ada ininya, ya nggak apa-apa. Semua orang punya pendapatnya. Tapi bagi saya bahwa saya melakukan itu untuk mereka yang menderita, itu ya, penjara terbesar di dunia, penjara terbuka terbesar di dunia, tidak ada harapan hidup. Saya hanya tanda kutip membuang 2 tahun dibandingkan mereka yang tidak punya harapan, bisa dibilang itu is okay aja gitu. Bagi saya itu bentuk solidaritas. Dan saya memilih metode pendakian karena sekali lagi secara teologi bahwa gunung adalah tempat persembahan ilahi. Itu basis keyakinan saya. Oke. Nah, misi selanjutnya, misi kemanusiaan selanjutnya ada nih? Ada. Apa? Kalau yang pertama itu 111 gunung kawan-kawan, yang keduanya 222 gunung, yang ketiganya 333 gunung, dan yang keempat 1000 gunung. Jadi ini selama misalnya Palestina belum merdeka saya akan melakukan itu. Tapi kemarin bertemu dengan kawan-kawan Aqsa Working Group, ide mau jalan kaki dari Indonesia sampai Palestina. Oke, luar biasa. Bertiga kami, satu sama pendaki senior, pendaki legend juga, 64 tahun sekarang usianya. Terus yang kedua ada aktivis 98, mengajak juga kami bertiga, tapi itu mungkin 2026 atau akhir 2025 ya, gitu ya. Oke, berarti baru tahun depan ya? Betul, bisa mengganti misi saya yang naik 220, 333, soalnya sama aja. Saya pikir gitu kan, yang penting bagi saya kampanye kemanusiaan harus tetap jalan. Bukan tentang Palestina kok, saya akan kampanye seluruh negara-negara yang perang gitu ya, gitu. Jadi kita walaupun mungkin gerbong isunya, lokomotifnya ada di Palestina gitu maksudnya gitu. Jadi tidak hanya kampanye kemanusiaan dan juga lingkungan ya, Bang Iyut ya, apalagi kan gunung harus tetap terjaga dan tetap lestari. Jadi yang lingkungan ini dalam kesempatan ini saya tuh justru ingin kampanye juga nih. Saya 6-7 tahun ini bisa dibilang tuh sendirian, kayak orang gila.
pendakian tanpa memasak. Puasa. No. Oh, Semuanya sudah siap saji gitu loh. Namanya kalau di luar negeri ini istilahnya going stofless. oh, oke. Karena 99% pendakian yang populer di Indonesia itu hanya 2 hari semalam, maksimal 3 hari 2 malam. Dan kita bisa melakukan itu tanpa memasak. Jadi mengurangi sampah ya. Betul. Karena pendaki ini sebenarnya kita harus akui ya, karena pengakuan awal dari perbaikan kawan-kawan. Jadi maaf saya kritik keras juga sama kita nih, sama pendaki atau kritik nih kawan. Kita ini nggak layak menyebut diri sebagai pencinta alam. Sebenarnya pendaki aja, karena pendaki itu sebenarnya bukan pencinta alam, tapi penjahat alam. Nah, iya betul. Maksud saya, kita nggak tahu dari 30.000 langkah kita ke puncak ada serangga yang mati, Iya, kita diinjak dan iya. lain-lain. Nah, kita hanya bisa mengurangi. Dan teknik pendakian going stofless adalah keniscayaan. Itu harus menjadi terobosan revolusioner. Semua mendaki nggak boleh lagi bawa makanan yang dimasak. Karena kalau kita masak, itu fatal. Kalau di gunung-gunung tertentu, aroma masak daging, masak ikan, Oh, itu mengganggu ya. Macan untuk datang Keluar, ya. gitu. Jadi kalau kita tidak memasak, maksudnya 99% pendakian ya, kita bisa menahan laju kerusakan dengan jauh lebih baik. Gitu. Karena pendaki ini juga merusak. Iya, betul. Bagaimana kita supaya tidak merusak? Kita tidak memasak. Hanya boleh masak air aja. Kalau going stopper kan saya masak air. Iya. Oke, jadi mengurangi juga carbon footprint ya. Untuk untuk gunung kita nih ya, untuk untuk lingkungan kita ya. Bakar-bakar sampah yang Iya, kayak betul, gitu. betul, betul. Karena kalau kita masak nih, kawan-kawan harus tahu ya. Kawan harus tahu, even itu sampah organik. Mau wortel, kita kan suka masak sop, Iya. gitu. Wortel, terus sawi. Itu sebenarnya secara teori harus dikubur selama 50 cm agar si babinya ini Nggak keluar, nggak Tidak cari. mengorek-ngorek. Oh, dan merusak yang lainnya merusak. malah ya. Jadi kita nggak kaget kan sekarang serangan babi di pendakian kan gitu kan viral di mana-mana. Iya, betul. Gitu. Itu karena kita juga ternyata ya. Jadi saya tuh mengatakan kepada banyak komunitas pendakian bahwa kita ini secara tidak langsung membunuh kera dan membunuh babi, kemampuan bertahan hidupnya. Kalau di Rinjani, Oh iya. kera itu. Waduh, udah di mana-mana Karena ya. puluhan tahun dikasih makan oleh manusia dan Betul. mereka hampir kehilangan survival instingnya. Iya, kan, betul. kan. Jadi maksud saya, kampanye lingkungan yang saya lakukan adalah going stofless adalah keniscayaan dan itu harus menjadi tujuan gerakan kita bersama. Kampanye itu. Dengan Dan- itu kita bisa memperlambat kerusakan di gunung. Betul. Dan momen ini pas ya di Hari Pas banget. Gunung Internasional. Wah, terima kasih banyak nih Bang Iyut ya udah datang ke sini, dan ini juga penting juga untuk kita terus suarakan dan kita support terus ya untuk alam, gunung dan yang lainnya untuk jadi lebih baik lagi. Ini karena waktunya yang terbatas. Terima kasih sekali nih Bang Iyut sudah datang dan Saya juga terima kasih banyak. Oke. Dan kita support terus untuk misi-misinya ya, terutama juga untuk Palestina nih. Oke, Terima kasih Bang Iyut. Ya, pendengar Voice of Indonesia, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang saya dengan Bang Iyut Hasudungan ini mengenai Hari Gunung Internasional yang tepat diperingati 11 Desember 2024. Voice of Indonesia.